Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi. Sebelum kita melakukan semua aktivitas, tugas dan pekerjaan kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hari baru yang kau berikan kepada kami, dan untuk pagi yang indah yang boleh kami nikmati saat ini. Terlebih kami bersyukur kami boleh mengawali seluruh aktivitas, tugas dan pekerjaan kami sepanjang pagi hingga malam nanti dalam arahan, dalam bimbingan, tuntunan, dan berkat Tuhan. Karena itu kiranya berkat-Mu bersama dengan kami Tuhan, di dalam renungan kami akan firman Tuhan, sehingga hidup kami, hati kami, dan setiap pekerjaan dan aktivitas kami juga boleh berkenan kepadamu, memuliakan namamu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kita membaca bersama-sama Alkitab kita. Riwayat Nehemia bin Hakkalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah seseorang datang kepada Anda dan meminta Anda mendoakannya? Mungkin pernah atau bahkan sering ya. Atau suatu saat Anda tergerak mendoakan seseorang sekalipun tidak diminta. Karena Anda tahu seseorang itu sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Diam-diam Anda lalu mendoakannya. Mengapa Anda melakukannya? Karena Anda bersimpati. Anda
peduli, bukan? Seorang bijak mengatakan, bila Anda peduli, berdoalah, lalu lakukan sesuatu. Saudara, mendoakan, entah diminta atau tidak, merupakan salah satu bentuk kepedulian atau tanda simpati dan perhatian kita kepada seseorang atau sesuatu yang kita doakan. Entahkah mereka itu keluarga kita, teman atau sahabat kita, rekan kerja, tetangga, atau dapat juga sebuah yayasan sosial yang berjuang untuk kemanusiaan, atau suatu kelompok masyarakat yang sedang mengalami musibah, atau pemerintah, bangsa dan negara, dan sebagainya. Kepedulian dan simpati memang memiliki banyak bentuk dan cara. Salah satunya adalah melalui doa. Mendoakan seseorang atau sesuatu. Doa yang semacam itu juga kita kenal dengan doa syafaat. Kita melakukannya sendiri di rumah atau bersama-sama yang lain dalam ibadah di gereja atau secara online lewat media Zoom. Nah, tentang doa syafaat ada penjelasan menarik dari Pendeta Andar dalam salah satu tulisannya. Saya kutip demikian. Kata syafaat berasal dari kata Arab syafaat yang berarti perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan. Menarik untuk disimak bahwa dalam bahasa Arab, kata syafaat sejajar dengan kata syafakat yang berarti simpati. Doa syafaat memang lahir dari rasa simpati. Simpatos, yang artinya sama-sama merasakan yang dalam. Lebih lanjut, Pendeta Andar memperlihatkan simpati yang demikian tampak dalam doa syafaat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ikut merasakan persoalan-persoalan yang akan dihadapi murid-muridnya, yang menengadah ke langit dan berkata, "Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Demikian dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 17. Jadi saudara, doa syafaat adalah simpati dan itikat untuk berusaha terlibat dengan orang atau persoalan yang kita doakan. Keterlibatan itu tentu tidak terbatas pada bentuk verbal berupa kalimat-kalimat doa. Apa yang terucap mengandung konsekuensi untuk disusulkan atau dilanjutkan dengan tindak lanjut yang nyata. Ini yang penting kita sadari dan hayati, yaitu tindak lanjut yang nyata dari simpati dan kepedulian yang telah kita nyatakan dalam doa kita. Dalam hal ini, saya bahkan mengalami sendiri betapa doa adalah sebuah kekuatan yang dapat mengawali sebuah tindakan kebaikan yang besar. Saya ingat sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika berada di Manado bersama tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia untuk menolong korban bencana banjir bandang pada saat itu. Seluruh tim relawan berdoa bersama, dan doa itu menjadi kekuatan ketika merambah medan yang cukup berat dan berbahaya saat membantu masyarakat. Selain itu, dengan berdoa, sesungguhnya kita meyakini bahwasanya semua tindakan dan pekerjaan kita itu kita lakukan dalam pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan bekerja melalui doa kita. Tuhan juga bekerja melalui kita. Demikianlah pagi ini, dari teks Alkitab yang kita baca, kita melihat bagaimana Nehemia menyatakan kepedulian dan rasa simpatinya kepada bangsa Israel melalui doanya kepada Tuhan. Saat itu,
bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Keadaan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, sebetulnya dapat dikatakan masih kacau balau, masih porak-poranda. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Keadaan Israel membutuhkan pemulihan. Dan saat itu Nehemia ada dalam posisi sebagai juru minuman Raja Artasasta. Ia dekat dengan raja, dan karena pekerjaannya, maka kehidupannya dapat dikatakan sejahtera. Ia berada dalam kondisi yang nyaman. Tetapi ketika didengarnya kondisi bangsa Israel, maka hati Nehemia menjadi hancur. Ia sangat sedih dan prihatin. Ia menangis dan berkabung untuk Israel. Ia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Tindakan Nehemia ini adalah tanda dan wujud perhatian dan kepeduliannya bagi Israel. Tak berhenti sampai di situ, Nehemia melakukan sesuatu sebagai tindak lanjut yang nyata dari simpati dan kepedulian yang telah dinyatakannya dalam doanya. Apa yang dilakukan Nehemia? Setelah berdoa dan berpuasa, maka Nehemia pun menemui raja dan menyampaikan isi hatinya dan niatnya kepada raja untuk membantu bangsanya. Usahanya membuahkan hasil. Raja berkenan dan mengizinkannya pergi ke Yerusalem dan menolong Israel. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak cara dan bentuk dalam menyatakan sebuah kepedulian atau simpati. Dan pagi ini kita belajar bahwa doa atau berdoa adalah salah satu di antaranya. Doa adalah tanda simpati dan bentuk kepedulian yang di dalamnya terkandung kekuatan yang mendorong pada tindakan yang nyata. Puncak kepedulian Nehemia lewat doanya diwujudkan dengan pergi ke Yerusalem untuk menolong umat Allah itu. Saudaraku, sudahkah kita juga menyatakan kepedulian dan perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita, pada lingkungan kita, pada alam di sekitar kita atau yang terjangkau oleh kita, kepada bangsa dan negara kita, dan lain sebagainya? Bila ya, mari kita lanjutkan dengan tindakan konkret, yaitu tindakan nyata kita untuk menolong mereka. Terpujilah Tuhan yang selalu berkenan memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara dan kita semua pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki begitu banyak cara untuk dapat mengungkapkan rasa peduli, simpati, dan perhatian kami kepada dunia di sekitar kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami bersyukur bahwa berdoa menjadi salah satu wujud yang dapat kami pilih untuk melakukannya. Maka biarlah Engkau sendiri Bapa yang memberikan kepada kami hati yang senantiasa bertekun dalam doa, yang senantiasa rindu untuk selalu mendoakan apakah orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga kami, orang-orang yang kami kenal dalam pergumulan mereka, dalam kondisi sakit mereka, dalam situasi berat yang mereka alami, dan dalam berbagai keprihatinan yang sedang mereka rasakan. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat akan panggilan kami untuk juga menjadi berkat lewat doa kami. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi ini, untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, serta mengingatkan kami akan tugas panggilan kami, senantiasa menjadi berkat, khususnya melalui doa-doa yang kami panjatkan. Sesaat nanti kami akan memulai semua aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami, baik di rumah, di tempat pekerjaan kami, di sekolah, di kampus, dan dimanapun kami berada. Bersama berkat Tuhan kami ingin melangkah, lewat tangan Tuhan yang menuntun kami mau berjalan. Dalam kekuatan yang datang daripada Tuhan, kami ingin bekerja dan beraktivitas. Dan biarlah semua yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu, boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua. Inilah doa kami Bapa.
Kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.